Apa kabar sanak sadonyo? Baiklah, pada kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana membandingkan bahasa Minang pada umumnya dengan bahasa Negari Sungai Lanse yang ada di Sijunjung dan bahasa Minang Lintau yang ada di Tanah Datar. Baiklah, kita mulai saja. Bahasa Indonesia akal itu pengucapan Minang umumnya adalah aka. Minang Sungai Lanse disebut dengan okau. Lintaunya disebut dengan oke. Akar juga aka. Jadi kebanyakan bahasa Minang umumnya L dan R itu hurufnya dihilangkan. Bahasa Sungai Lanse itu akau. Dan Lintau ake. Air, air, ayu, ayu, ular, ula, ulau, ule, melingkar, malingka, malingkau, malingke, langsat, lanse, lanse, lanse. Jadi kebanyakan bahasa Minang ini pada umumnya ya, itu huruf L dan R itu dihilangkan, seperti kata akal yang menjadi aka, akar menjadi aka, ula menjadi ular menjadi ula. Ya, sementara bahasa Sungai Lanse itu huruf R dan L-nya itu menggunakan kata au. Ya, sedangkan Lintau lebih berat ke kerongkongan bahasanya, seperti oke, ule, dan lain sebagainya. Contoh pada kalimat bahasa Indonesia ini, contoh adalah ular melingkar dalam air dekat akar kayu itu. Contoh kalimat bahasa Minang umumnya itu seperti ini. Ula malingkar dalam air dekat akar kayu tu. Sementara bahasa Sungai Lanse, ulau malingkau dalam ayu doke akau kayu tu. Sementara bahasa Minang Lintau, ula malingkau dalam ayu doke ake kayu tu. Jadi lebih fokus dari kerongkongan suaranya. Selanjutnya, bahasa Indonesia pergi itu bahasa Minang umumnya disebut dengan pai. Bahasa Sungai Lanse disebut dengan pai, dan bahasa Lintau disebut dengan poi. Kamu juga ada kata waang, ada ang, ada angku, tergantung dengan siapa Anda berbicara. Jika berbicara dengan sesama teman itu menggunakan waang. Biasanya kalau yang lebih besar itu menggunakan angku. Bahasa Sungai Lanse juga menggunakan ang, dan Lintau juga ada ang, kadang juga ada kata ongku yang merupakan asal dari kata angku juga. Selanjutnya sudah itu alah. Alah. Selanjutnya bahasa Sungai Lanse-nya adalah ola. Sama ya, sama-sama ola. Seterusnya Indonesia itu di mana, itu bahasa Minangnya dima. Bahasa Sungai Lanse-nya dimano atau diano ya. Sama, ini dimano juga diano. Selanjutnya bagaimana atau seperti apa. Minang umumnya disebut dengan ba'a. Bahasa Sungai Lanse-nya ba'apo atau bakpo. Bahasa Lintaunya juga ba'apo.
besar, bisa katanya basa, bisa disebut juga dengan gadang, tergantung dari penggunaan katanya. Jika gelar-gelar kebesaran biasanya disebut dengan basa. Kalau berupa benda biasanya lebih banyak digunakan kata gadang. Sama bahasa Sungai Lansek juga sedikit berbeda, yaitu besar disebut dengan bosau atau godang. Di sini bosel atau godang. Selanjutnya kecil. Nah, juga ada kata ketek dan ada kata kacik. Tergantung dalam penggunaan katanya. Tetapi kata kacik sudah mulai dihilangkan. Sudah banyak tidak digunakan. Juga kata ketek, kenek, dan kocek. Kocek ini lebih banyak pengucapannya pada panggilan kepada paman. Pamannya paman yang paling kecil, mak acik, itu masih banyak digunakan sekarang di daerah Minangkabau. Selanjutnya ada bahasa Lintau, ketek, ada kenek, ada kocek. Sebentar, itu bahasa Minang umumnya adalah sabanta. Bahasa Sungai Lansek, sabontau, ada juga bilang cocah, ada juga bilang cah. Ambo poi kasinan sabonta, bisa ada juga. Selanjutnya ada kata sabonte, ya, sabonte. Selanjutnya ada juga kata Indonesianya sebentar ini atau tadi. Disebut juga dengan bahasa umumnya Minangnya adalah tadi. Sama juga tadi, tetapi di Lintau ada sedikit perbedaan, dia menggunakan kata gako. Jadi tadi itu adalah gako. Sering atau acap kali itu bahasa Minang umumnya disebut dengan acok. Tetapi dalam bahasa Sungai Lansek itu disebut dengan ocok. Bahasa Minang Lintau agak sedikit berbeda. Kodok, ya, bukan kata. Kodok. Kodok itu artinya sering dalam bahasa Lintau. Celana. Celana kalau bahasa Minangnya disebut dengan sarawa. Sama seperti bahasa Sungai Lansek juga sarawa. Kalau bahasa Lintaunya sarwo atau sowo. Selanjutnya keluar. Kalau bahasa Minang umumnya hilangkan R-nya seperti biasa disebut dengan kalua. Sementara bahasa Sungai Lanseknya kalua. Nah, jadi terdapat sedikit perbedaan kalua dengan kalua. Selanjutnya bahasa Lintau kaluau. Selanjutnya, contoh kalimatnya kita buat seperti ini. Di mana kamu sekarang? Pergi kemana? Sama siapa? Oh, sudah besar sekarang ya? Dikira tadi masih anak kecil. Sekarang kita coba bahasa Minang umumnya. Di ma angku kini? Pai kama? Samosia? Oh, alah gadang kini yo. Sangkoden tadi masih anak ketek. Itu adalah bahasa Minang umumnya. Sementara untuk bahasa Minang Sungai Lanseknya, di manuang kini, pai kemano, samo siapo, olah godang kini ya, sangkoden masih anak ketek. Tuh, selanjutnya bahasa Minang Lintau, di anuang kini, poi kemano, samo siapo, oh lah godang kini ge, sangkoden masih anak kenek. Itu adalah contoh dari bahasa Lintau. Selanjutnya, kata kolam. Bahasa Minangnya bisa sekarang kata-katanya lebih ke Indonesian, bahasanya yaitu kolam atau tabe. Bahasa Indonesia Sungai Lanseknya tobe, ya, ini tobe. Sama-sama tobe. Gelap itu kalam atau kelam, ya.
bahasa Minangnya Sungai Lanse kolam. Kalau ini golok. Jadi kelam dan gelap itu hampir-hampir sama, digunakan dalam bahasa Minang. Sementara untuk lihat, itu kebanyakan bahasa Minang umumnya calia. Sementara bahasa Sungai Lanse itu cingok, ya. Mungkin berasal dari kata tengok, ya, cingok. Selanjutnya bahasa Lintau menggunakan kata colia. Tidur. Tidur bahasa Minang umumnya lalo atau lelap, ya, lalo. Bahasa Minangnya diungkapkan dengan kata tidu, ya. Bahasa Lintaunya lolo, lolo. Semua. Ada kata sado, ada kata sagalo, tergantung dari konteksnya. Biasanya untuk penegasan lebih banyak ke sagalo, seperti sagalo kanda. Jadi sagalo ini lebih fokus kepada tingkat kekerasan katanya. Sama, kalau ini, kalau Sungai Lanse itu sodo, ya, sagalo, sagolo. Sama, ini juga sodo dan sagalo, sagolo. Di sana, itu kalau bahasa Minang umumnya itu di Sinan. Kalau bahasa Sungai Lanse-nya di Sitan. Sama juga di Sitan. Ke sini, itu bahasa Minang umumnya adalah kemari atau kasiko. Atau bahasa Sungai Lanse-nya agak sedikit berbeda, ya. Kinyak. Kinyak ke Sitan. Yes. Kinyak itu artinya ke sini. Dan bahasa Lintaunya adalah kamai, kamari, kamari, ya, atau katanya kemari, kamari. Yang kalau bahasa Minangnya adalah nan, ya, nan jauh, yang jauh, nan jauh sama, ya, nan jauh. Ingin itu Minang umumnya nak, ambo nak makan, seperti itu, ya. Ini juga nak, dan mau kalau bahasa Minang umumnya itu nio atau namuh, nio ke situ umpamanya, mau ke sana. Selanjutnya kata Sungai Lanse-nya omoh, lei omoh, gitu kan, lei omoh sama lei omoh, gitu. Berarti kata-katanya omoh, lagi mau. Tahu, ya, itu kalau bahasa Minangnya tahu. Sementara bahasa Sungai Lanse-nya obe, ya. Selanjutnya bahasa Lintau juga obe. Pesta atau perhelatan itu bahasa Minang umumnya disebut dengan barale, berasal dari kata ale. Kalau bahasa Minangnya si Junjung itu boleh atau barole. Dan bahasa Lintaunya adalah bagole, bagole, ya. Jadi bahasa R diarahkan ke kerongkongan. Orang itu kalau bahasa Minang umumnya adalah urang, sementara bahasa Sungai Lanse itu uang, dan bahasa Lintau menggunakan kerongkongan yaitu urang, ya. Baiklah, contoh kalimatnya. Saya ingin pergi pesta, tapi sering ada ular melingkar di jalan dekat kolam. Contoh kalimat bahasa Minangnya seperti ini. Ya, coba Anda sebutkan di kolom komentar kira-kira apa bahasa Minang umumnya, ya, dari kalimat di atas tersebut. Juga bisa bahasa Sungai Lanse, ya. Bagi yang mau belajar bahasa Sungai Lanse, silahkan translate saja menggunakan kamus yang sudah saya sediakan sebelumnya, ya. Coba kita translate ke dalam bahasa Lintau juga. Demikian saja tutorial kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat, terutama bagi kalangan muda yang sudah mulai lupa dengan bahasa ibunya. Ya, bahasa ibu ini adalah bahasa asal daerah kita. Kadang bahasa daerah itu
sering juga berubah dikarenakan perkembangan zaman dan perkembangan daerah dan peradaban tertentu. Jika peradabannya lebih ke arah Padang, jadi bahasanya sudah mendekati Padang. Jika bahasanya mendekati arah Payakumbuh, bahasanya sedikit beradaptasi dengan bahasa Payakumbuh atau bahasa Sejunjung atau bahasa Lintau. Demikian saja tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.